Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai software yang digunakan untuk memprogram PLC. Salah satunya yaitu Omron CX1 software suite, di mana software ini bisa digunakan untuk mengkonfigurasi dan memprogram PLC, ya, ataupun HMI, ataupun sistem motion control dan jaringan dari PLC atau sistem, ya, dimana semua ini terdapat dalam satu package atau kemasan software dalam satu kali instalasi. Jadi ini CX1 ini kumpulan dari beberapa software atau aplikasi yang digunakan untuk PLC, program PLC atau memprogram HMI atau memprogram sistem motion control atau memprogram jaringan dari PLC itu. Nah, ini CX1 suite ya, suite. Jadi kumpulan ini. Nah, sedangkan CX Programmer ini itu adalah software untuk memprogram semua PLC Omron, semua seri, ya, dan ini bagian dari CX1 ini, ya. Jadi CX Programmer ini merupakan bagian dari CX1 karena CX1 ini adalah kumpulan dari beberapa aplikasi, ya. Nah, ini khusus untuk memprogram PLC kita gunakan CX Programmer, ya. Dan ini CX Programmer terintegrasi di dalam CX1. Di sini dijelaskan CX1 Software Suite, ya. Kemudian dalam CX Programmer ini ada dua cara, ya, atau beberapa cara untuk memprogram PLC. Salah satunya yaitu kita memprogramnya menggunakan ladder diagram atau singkatannya LD. Ladder diagram ini adalah bahasa pemrograman, ya, yang digunakan untuk memprogram PLC, dan ini merupakan pemrograman bahasa pemrograman PLC yang sifatnya adalah graphical atau gambar, ya. Kalau biasa kita pakai coding yaitu tulisan teks, nah ini dia berupa gambar, bahasa program berupa gambar yang mengekspresikan operasi logika, ya, operasi logika dengan simbol-simbol atau notasi simbol, yang menggambar operasi logika seperti yang dilakukan di logic gates itu, ya, atau gerbang-gerbang logika. Nah, ini gambarnya berbeda, ya, tidak sama dengan gerbang-gerbang logika yang pernah dikerjakan. Logic ladder nih, ya, logika ladder ini itu terdiri dari beberapa rungs ini, ya, beberapa rungs ini maksudnya adalah simbol horizontal ini rang namanya. Ini rang 1, ini rang 1, ini rang 2. Jadi satu unit garis horizontal yang ada di dalamnya beberapa simbol ini disebut rang. Ini ada berapa rang? 3 rang, ya. Jadi ini adalah logic rang, ya, logic rang atau rang. Nah, dan di sini terlihat seperti tangga, kan? Ini tangganya, ini anak tangganya, rang ini anak tangganya. Nah, ini
induk tangganya ya, atau pegangan tangganya, dan ini anak-anak tangganya, rang-rangnya ini anak tangganya ya, makanya disebut dengan ladder diagram atau logic ladder atau logical ladder ya. Seperti tangga anak tangganya rang, induk tangganya ini rel ya. Nah ini rel, atau pegangan tangganya rel. Demikian alasan kenapa disebut dengan ladder diagram ya, jadinya seperti tangga. Nah di sini terbagi dua, yang sayap kiri ya, ini biasanya simbol-simbol untuk input ya, atau memberikan keterangan mengenai ekspresi logik dari input atau masukan yang akan kita berikan ke PLC. Jadi ini simbol-simbol input yang ada sayap kiri. Sedangkan biasanya di sini itu adalah simbol-simbol output yang ada di sayap kanan. Simbol-simbol output ini tidak selalu harus berupa pin atau kaki-kaki PLC output, tapi juga dia bisa sebuah variabel ya, atau sesuatu yang tidak merupakan pin. Dan ini termasuk juga input ini tidak selalu harus kaki dari atau pin dari PLC, bisa juga dia adalah variabel seperti ini. Ini namanya misalkan variabel 1 ya, internal variabel 1. Ini output ya. Output ini bisa kita jadikan sebagai input lagi ya, seperti ini. Ini sama ya. Sama tempatnya atau memorinya, tapi berbeda simbol. Kalau simbolnya untuk input itu biasanya seperti ini, garis vertikal, seperti ini paralel. Output biasanya bisa jadi kotak, bisa jadi seperti ini, bisa jadi lingkaran ya. Namun namanya bisa disamakan seperti ini. Internal variable 1 ini namanya, dia sebagai output. Nanti dia bisa dijadikan sebagai input yang namanya sama, internal variable ya. Dan ini juga input bisa merupakan kaki-kaki dari atau pin-pin dari PLC ya. Jadi tidak semua output bisa terlihat di luar, secara hardware tidak terlihat, atau secara hardware itu tidak ada ya, kalau variabel seperti ini tidak terlihat di pin PLC ya. Nah kemudian kita lihat simbol-simbol yang akan digunakan di dalam CX1, CX programmer khususnya, yaitu simbolnya yang dipelajari saat ini adalah yang simbol 1 ini adalah disebut dengan simbol normally open contact ya, atau kontak saja ya. Ini normally open contact. Yang kedua ini adalah normally close contact. Ini adalah coil, open coil, ini close coil. Terlihat istilah close ini ada garis garis diagonal ya di setiap simbolnya. Nah ini maksudnya apa? Oh ada satu lagi ya, ini adalah PLC instruction. Nah ini PLC instruction ini adalah biasanya diletakkan sebagai output ya. Di sini bisa kita jadikan dia sebagai timer misalkan ya, atau sebagai counter. Jadi ini fungsi khusus ya, bisa kita ganti-ganti fungsinya. Makanya di sini dibuat kotak saja, ada input, ada output ya, ada input, ada output, atau ada polaritas ya, ada terminal lah, terminal plus dan minusnya lah ya. Nah ini maksudnya apa ya, maksudnya apa ini normally open contact ini berarti ini seperti switch, seolah-olah ini seperti switch ya, atau saklar terbuka. Kalau dalam dunia relay ini simbolnya seperti ini ya.
Dalam dunia relay simbolnya seperti ini adalah normally open ya. Dalam simbol dunia relay atau PLC seperti ini simbolnya. Ini seperti seolah-olah seperti switch, sama dengan switch terbuka. Jadi awalnya switch itu terbuka. Nah, makanya disebut normally open ya, kontak. Ini kontak, sebenarnya kontak penghubung ya. Kontak, non kontak kalau nyambung, non kontak kalau terbuka. Jadi normally open ini maksudnya adalah switch yang pada awalnya dia terbuka ya, selagi kita tidak menekannya dia akan terbuka, maka disebut dengan normally open kontak ya. Tapi tidak digambarkan dengan switch kalau dalam PLC, tapi dalam bentuk simbol seperti kapasitor ini ya. Simbol paralel, dua garis vertikal paralel seperti ini. Nah, kalau yang ini normally close kontak ini, NC kontak ini sama seperti switch juga, tapi dia pada awalnya sudah tertutup. Makanya disebut dengan normally close, sudah close ini switchnya. Sudah bisa mengalirkan arus listrik. Jadi tidak kita apa-apakan, defaultnya dia sudah terhubung sendiri ya. Awalnya dia sudah terhubung. Nanti kalau kita lakukan aksi maka dia akan terbuka. Kebalikan dari ini. Kalau yang sebelah sini normally open ini, kalau kita lakukan aksi dia menutup. Tapi kalau yang ini kalau kita lakukan aksi dia membuka malah. Ya, ini bedanya dengan antara dua model kontak ini ya. Kontak. Kalau nanti di dalam CX programmer ini disebut dengan kontak ya, kontak close sama kontak open. Nah, ini biasanya digunakan untuk simbol input ya, simbol input ini digunakan untuk simbol input 2 ini. Untuk simbol output itu ada gambar lingkaran ini ya. Di CX programmer dia menggunakan outputnya seperti ini ya. Ini open coil. Kenapa disebut dengan coil? Coil ini sebenarnya adalah sebuah lilitan ya, atau induktor ini. Kalau dalam elektronika disebut induktor. Coil ini lebih erat dengan relay sebenarnya ya. Relay. Jadi kalau relay itu diberikan arus listrik, coil relay itu ya, ini coil. Jadi dalam relay itu ada coil. Jadi kalau coil itu diberikan arus listrik, maka relaynya terenergize atau aktif, bisa menarik kontak ya, kontak yang ada di relay tersebut, atau melepas. Kalau tidak dilirik arus listrik, maka kontak yang ada di relay akan terlepas. Nah, maksudnya open coil ini apa? Open coil ini artinya kalau dia tidak dialiri arus listrik, maka coil ini tidak aktif. Ya, maka disebut open coil, tidak aktif dia. Alias off. Ya, alias off. Nah, kalau yang ini kebalikan. Ini seperti open coil ini berarti normally open coil ya. Normally open coil. Jadi kalau dia awalnya dia tidak aktif. Tidak aktif berarti tidak ada arus yang melewati dia ya. Jadi pada saat bermula itu tidak ada arus yang lewat di coil ini, normalnya tidak lewat arus. Tapi berbeda dengan close coil. Kalau close coil ini dalam keadaan awal atau bermula dia bekerja, itu sudah ada arus yang lewat. Makanya disebut dengan close coil di sini ya. Normally close coil. Nah, sama dengan switch tadi, normally close coil. Berarti tidak diapa-apakan, dia sudah melewatkan arus listrik. Coilnya sudah dilewati arus listrik, sehingga dia sudah aktif. Ya, aktif pada awalnya. Aktif pada awalnya ya. Nah, ini close coil. Jadi aktif, sudah ada arus yang melewati coilnya. Nah, sedangkan simbol yang di sebelah sini ini adalah simbol yang biasanya dikendalikan ya, dikendalikan oleh sinyal input.
Maaf, ini tadi berarti output ya, semua simbol untuk output. Nah, ini juga bisa jadi simbol output. Nah, simbol ini biasanya digunakan khusus ya. Dia tidak bersifat switch seperti ini atau kontak ini, dan dia juga tidak bersifat seperti coil. Nah, ini simbol ini bisa sifatnya kita ganti-ganti nanti fungsinya ya. Makanya di sini ini dibuat kotak saja yang isinya nanti bisa kita ganti-ganti ya. Fungsinya bisa ganti-ganti. Misalkan saya ingin jadikan dia sebagai timer atau counter atau rumus matematik bisa ya. Rumus matematik sederhana maksudnya, menambah, mengurang atau melakukan sesuatu ya. Nah, ini maka ini netral sifatnya. Nah, kita ingat kembali nanti kalau kita berbicara tentang aktif ya, itu bisa sama saja dengan connect atau terhubung ya, atau juga sama dengan high atau sama dengan logic 1 lah ya. Waktu kita belajar digital, logic 1 itu bisa kita sebut dengan aktif, atau bisa disebut dengan connect, atau bisa disebut dengan high nanti ya. Kalau logic 0 itu juga sama dengan tidak aktif atau terputus, disconnect, atau logicnya low ya, logicnya low. Nah, ini 1 high, 0 low, atau 1 aktif, 0 tidak aktif, 1 connect, 0 tidak connect. Nah, ini nanti perlu diingat nih ya. Nah, kenapa dibuat simbol ladder ya? Ladder ini maksudnya kalau kita lihat dari ilmu listriknya, kemana arus listrik itu berjalan, maka ladder diagram itu dijelaskan seperti inilah kira-kira ya, sederhananya, untuk mencari alasan kenapa dibuat seperti ini ya. Sekarang harus ada rang ini, ya. Nah, harus pakai rang ini. Ini anggap sajalah induk tangganya yang sebelah kiri. Ini kita sebut dengan baterai positif ya. Kalau saya kasih baterai ini seperti ini. Nah, ini baterainya di sini positifnya, negatifnya. Ini tadi apa? Seperti switch ya, switch terbuka kan? Switch terbuka. Oke, ini seperti switch terbuka. Ini seperti switch tertutup, normally close. Yang ini tadi kita jelaskan, normally close kontak. Ini NO atau normally open kontak, NO sama NC. Ini NO, ini NC ya, normally close. Ini coil yang normally open. Ya. Jadi ini dia tidak melewatkan arus. Nah, sekarang kita lihat, misalkan ini normally open ya. Ini kalau terbuka, ini tidak ada arus positif yang menuju negatif. Ya. Nah, tapi ini sudah terhubung. Ini tidak terhubung. Oke, berarti tidak ada arus yang bisa masuk karena yang NO-nya ini tidak menghubungkan arus. Tapi yang NC, yang input yang satunya lagi, ini input A, saya anggapnya input B. Input A ini belum ada sinyal atau belum ada perintah untuk menutup. Tapi yang B, input B itu sudah ada perintah menutup karena dia menggunakan sifatnya NC ya, karena menggunakan kontak yang sifatnya NC, berarti dia sudah tertutup sejak awal. Nah, kalau seandainya A ini saya perintahkan menutup, nah gini ya, saya masukkan input misalkan logic 1, atau saya berikan high ya, atau logic high, maka yang NO ini menutup, maka ada arus lewat sini ya. Nah, input melewatkan arus dan coil terlewatkan arus, sehingga open coil ini aktif karena ada arus yang lewat menuju negatif ya. Nah, coil ini bereaksi sehingga nanti dia menjadi outputnya menjadi high ya, atau aktif ya. Jadi relaynya aktif atau outputnya aktif karena ini tadi yang A kita sudah berikan aksi untuk menutup, arusnya menutup. Nah, kalau yang ini misalkan ya, si relay A ini atau input A ini, maksud saya input A ini sudah saya berikan aksi tadi, memberikan logic 1 sehingga dia menutup. Sekarang yang B tadi belum saya apa-apakan, masih logiknya 0 ya. Logiknya 0 itu berarti dia tidak diberikan logik tapi dia sudah menutup.
Kalau sekarang logiknya yang input B ini saya kasih logic 1 atau high, atau saya kasih aktif, saya berikan aktif, maka dia akan terbuka ini, ya. Terbalik dengan ini tadi. Kalau saya kasih logic 1 dia menutup, kalau ini saya kasih logic 1 atau saya aktifkan dia terbuka, malah dia terbuka. Nah, kalau terbuka berarti tidak ada arus yang lewat lagi, terbuka jalurnya. Arus di sini putus. Nah, kalau arusnya putus berarti coil tidak aktif, ya, atau outputnya jadi low. Nah, atau tidak aktif, non aktif. Jadi non aktif. Nah, itu kenapa alasannya dibuat ada 2 induk tangga sini. Ini sebenarnya induk tangga ini untuk melewatkan ini sumber tegangan lah, ya. Sumber tegangan AC atau DC terserah. Ini kalau saya buatkan sumber tegangan DC berarti positif di sini atau negatif di sini, atau terbalik, boleh di sini positif, boleh nih negatif, ya. Ini kalau dilihat dari untuk menyuruskan logika kita sajalah kenapa dibuat seperti anak tangga ini. Kalau yang ini rang kedua ini gimana? Rang kedua ini coba lihat. Ini yang dipakai coil yang sudah aktif, ya. Berarti coil ini sudah keluarannya sudah high. Nah, berarti sudah aktif ini, ya, karena dia normalnya kita pakai yang close coil ini, yang sudah aktif, sudah memberikan logic high di outputnya, atau sudah aktif sejak awal, ya. Nah, yang dipakai misalkan ini yang normally connect, berarti sudah melewatkan arus, ya. Berarti ada positif sini. Yang ini normally open, tidak ada lewat arus di sini. Apa yang terjadi di sini? Sewaktu ini tidak diberikan apa-apa, berarti dalam kondisi low-nya tapi sudah aktif, ya. Low-nya sudah aktif. Dia terbalik malah dengan yang ini. Sewaktu saya berikan logic low, ini masih di logic low, ya, atau 1 logic 0, ini logic 0, ya, ini logic 0, low atau 0. Nah, ini sudah ada arus yang lewat, ya, sudah ada arus yang lewat. Sudah ada arus yang lewat, membuat di sini menjadi apa? Menjadi low. Oh, maaf saya tadi, ya, bukan ini. Saya hapus dulu ini. Kita hapus dulu ini, eraser. Maaf, yang ini saya hapus dulu, ya. Oke, kita lanjutkan. Pointernya tadi pen, ya. Nah, ini tadi normalinya apa tadi? Normalinya close, ya, berarti sudah ada arus yang lewat. Berarti pada saat low, ya, ini kalau dia diberikan low atau 0, dia sudah melewatkan arus. Kalau dia melewatkan arus, berarti coil ini tidak aktif dia, ya. Beda sama ini tadi, kalau dilewatkan arus maka dia aktif. Kalau ini malah dilewatkan arus malah tidak aktif. Karena apa? Karena yang kita pakai adalah close coil, ya, close coil. Kebalikan dari ini. Kalau dia ada arus maka dia tidak aktif, maka outputnya low. Normalinya berarti low, ini low. Karena apa? Karena ada arus yang lewat. Nah, ini ada arus yang lewat malah low dia, ya, malah tidak aktif. Kalau seandainya ini saya kasih logic high, berarti pernyataan saya tadi keliru tadi yang awalnya. Yang ini betul, ya. Kalau saya kasih logic high di sini, berarti dia terbuka, ya. Terbuka berarti tidak ada arus yang lewat. Ini terbuka, nih, putus. Nah, kalau tidak ada arus yang lewat, malah kebalikan ini. Dia aktif, high jadinya outputnya, ya, atau aktif. Jadi kalau tidak ada arus dia aktif. Ini malah kalau yang ini malah ada arus aktif. Kalau ini tidak ada arus aktif karena simbolnya yang close coil, ya, yang kebalikan dari normal atau open coil, ya. Nah, sekarang misalkan ini saya kasih high tadi, ya. Saya kasih high ini berarti ini terbuka. Kalau terbuka ini aktif, high juga.
Sekarang yang ini saya aktifkan misalkan. Kalau saya aktifkan, saya kasih logic high. Kalau saya berikan logic high, berarti ini menutup ada arus yang ke sini. Dan yang sini tadi tidak ada arus ya, terputus karena terbuka. Ini sekarang saya kasih logic high di sini, maka ada arus lagi lewat sini, maka ini tidak lagi menjadi high, maka menjadi low ya, malah tidak aktif dia kalau ada arus. Nah, inilah sifat-sifat dari komponen input output ini ya, yang dihubungkan dengan logika arus listrik. Kalau yang ini contohnya adalah untuk yang PLC instruction ini, instruksi ini misalkan sebagai timer ya, instruksi ini bisa kita ganti apa-apa, bermacam-macam nanti. Nah, ini kalau misalkan ini saya kasih, mesti ini posisinya masih logic low ya, karena dia terbuka, tidak ada arus yang lewat dari positif ke negatif, tidak ada ya, tidak ada arus yang lewat. Kalau saya kasih logic high, berarti dia menutup ada kemudian ada arus yang lewat. Kalau ada arus yang lewat, berarti blok ini akan aktif ya, karena ada arus yang lewat. Nah, melewatkan arus dari positif ke negatif ke sini. Ya, ini juga ya. Kalau semua close, maka ada arus dari positif ke negatif. Itulah maksud dari ladder diagram ini. Nah, apa hubungannya dengan perangkat PLC hardware-nya? Maka di sini kita lihat, misalkan contoh yang pernah kita lakukan yaitu PLC yang kita pakai yang ini misalkan ya. Kalau secara hardware-nya kita hubungkan seperti ini, misalkan ada dua switch A, B ya. Switch-nya kita hubungkan ke kaki ini ya. Kaki ini. Kemudian output-nya di kaki ini ya. Nah, ini tidak, waktu memprogramnya berarti kita harus hafal ini nomor pinnya apa ya. Nomor pinnya apa. Ini juga di output, misalkan kita pasang di sini outputnya ke lampu, maka kita tidak boleh lupa ini pinnya nomornya apa ya. Nomor alamatnya apa. Oke. Nah, contoh di sini, kalau saya perbesar pinnya, ini berarti switch ini kita letakkan di sini ya. Nah, ini simbol switch saya buat di sini, dan yang sebelahnya lagi ya di sini ya. Nah, oke, ini baterainya tadi ya, saya masukkan ke COM. Nah, ini dia. Nah, ini harus kita lihat karena di sini ada nomornya ya, nomor alamatnya. Kalau di pin ini berarti nomor alamatnya 01. Berarti switch ini saya letakkan yang A ini di pin yang alamatnya 01 ya. Alamatnya 01 ini semua input ini. Yang input yang ada di sini ini adalah input. Ini adalah terminal output ya, terminal ini ya, terminal screw-nya. Nah, terminal screw input ini kalau 01 berarti nanti alamatnya adalah, ini ada angka 0 berarti 0.01. Jadi untuk A itu dalam programnya nanti kita pakai alamatnya adalah 0.01. Karena switch ini kita letak di pin yang sebelahnya dari alamat 01, kita pakai yang 03, maka nanti di program laddernya maka kita pakai 0.03 ya. 01 ini berarti ini 03 ini adalah ini, dan simbol 0 di sini atau notasi 0 di sini itu sebagai dengan input ya. Berarti input pada bit 01 ya. Input pada terminal 01. Ini sebenarnya alamat sebenarnya. Kemudian kita lihat lampu kita letakkan di sini. Berarti di sini ya. Nah, di sini ini adalah ada lampunya. Ada lampu, ini sumber tegangan AC, masukkan ke COM ya. Ada lampu nih kita skrukan di sini, kita ikat di terminal 00 ya. Maka nanti di program berarti ini terminal output ini, maka kita beri kode adalah 100.00 ya. Jadi 100.00.
Nah, jadi yang A itu nanti ada di kodenya adalah 0.01 input A, input B itu di kodenya adalah 0.03 kode input, ini input. Ini untuk output itu dikasih kode 100 di depannya. Sedangkan output lampu ya itu berada pada alamat atau kode 100.00 ya. 00 ini adalah nama terminal screw atau pin yang memiliki alamat 00 untuk output ya, output yang 100 ini. Jadi semua output nanti diberikan kode 100 ya. Outputnya pin yang mana atau screw yang mana tinggal masukkan angka yang di belakangnya. Misalkan kalau di sini berarti 01. Kalau di sini 100.02 ya. Sekali lagi kalau input itu dikasih inisial depannya 0. Kemudian pin yang dipakai berapa? Kasih 07 misalkan di sini. Ya, 07. Kemudian dan seterusnya ya. Ini berarti 04 misalkan 0.04 ya. Nah, kita lihat di sini yang di gambar paling bawah ini adalah sebuah rang ya, contoh rang. Ini misalkan switch A tadi ya. Saya kasih namanya SW1 di sini misalkan, atau boleh A ya, ini komentarnya disebut SW1 atau A, nanti diklik. Yang B ini bisa saya tulis di sini namanya SW2 atau B boleh ya. Alamatnya ini misalkan saya buat di yang A ini di 0. Ini maaf. Ini saya buat misalkan di 0 tapi titik 01 ya. Nah, switch 2 itu di tak 03 misalkan. Maka di sini saya buat 0.03. Nah, kemudian ini di outputnya 100.00. Ini relaynya ya. Namanya misalkan saya buat my out lah, terserah namanya apa, F atau X atau Z nanti bisa. Nah, jadi simbolnya seperti ini nanti. Switch simbolnya seperti ini, input ya, AB, kasih tulisannya AB, alamatnya ini input 000 berarti ya, input 0 berarti input 00 itu adalah nama screw atau terminal yang ada di PLC nya 00 atau alamatnya 00 ya, karena ini menunjukkan adalah alamat ini sebenarnya, address. Kemudian yang kedua adalah 0 input berarti 01 adalah screw yang berinisial atau bernomor 01. Nah, outputnya kita pakai di outputnya adalah 100, kita pakai di screw yang berinisial 00 ya. Nah, ini switch, simbolnya switch terbuka karena ini awalnya terbuka switch ini dipakai ya. Switch ini sifatnya yang digambar ini adalah kalau ditekan dia nyambung. Nah, jadi dicocokkan ini sekarang. Kalau switch ini sifatnya hardware-nya itu dia ditekan on, maka simbolnya ini ya. Tapi dia kalau ditekan off, maka simbolnya nanti dipakai adalah yang NC, normally close contact. Oke. Nah, baik, ini contoh ya, hubungan antara hardware dengan software. Ini dia ya, hardware dan software relationship. Jadi agar tidak salah. Baik, kita akan berlatih menggunakan Chex Programmer. Ada beberapa latihan. Contoh yang ini ya, saya akan membuatkan AND 2 input, OR 2 input, buat gerbang NOT, buat gerbang LAN 2 input, buat gerbang NOR 2 input. Kemudian ada latihan beberapa kombinasi kombinasi dari persamaan logik ya, persamaan Boolean atau ekspresi Boolean berupa persamaan ini akan kita terapkan di PLC ya. Bagaimana cara menerapkannya? Kita mencoba membuat ya, dengan pertama kali kita aktifkan dulu CX1 nya. Bagaimana cara mengaktifkan CX1? Ya, kita cari dulu shortcutnya di sini. Kalau sudah terinstall berarti ada
shortcut yang ada di sini. Baik, contoh di sini sudah terinstall, maka saya cari grupnya namanya Omron ya. Omron ini. Kemudian dalam Omron tuh ada folder yang namanya CX1. Di dalam CX1 itu ada bermacam-macam aplikasi ya. Yang kita pakai tadi apa? CX Programmer. Nah, di sini ada folder CX Programmer. Kita klik saja CX Programmer dan di sini ada CX Programmer lagi sub dari foldernya. Inilah aplikasinya ya. Dalam folder CX Programmer itu ada file eksekusi namanya CX Programmer. Ini bisa diklik. Saya pakai adalah versi 95. Kita tidak usah register dulu ya. Dia ingin meminta register online, tidak usah, exit saja. Ini saya di maximize. Baik, untuk membuat project baru ini hanya klik file, new, atau lihat ada lembar putih ini. Bisa juga klik di toolbar ini. Misalkan saja file, new. Kemudian kita beri nama, misalkan projectnya atau device name-nya misalkan coba ya, coba. Oke. Tipe PLC-nya dipilih di sini. Nah, misalkan kita pakai yang CP1L, ya. Kemudian kita tekan OK. Ya, CP1L, device type-nya, network-nya USB saja, OK ya. Tekan OK. Baik, ini ada editor ladder-nya di sini. Oke, editor ladder. Saya masukkan misalkan simbol apa tadi? Membuat gerbang N. Gerbang N. Ini ya, N2 input ya. N2 input. Ya, N2 input, maka N2 input kita masih ingat waktu penjelasan yang lalu. N itu 2 normally open kontak diserikan ya. Nah, ini dia. Gerbang N itu adalah 2. Kita ambil ini ya. Ini ada tulisan di sini new kontak. New kontak namanya kontak saja di sini atau C. Saya masukkan di sini. Ya. Nah, kontak ini harus ingat tadi misalkan alamat inputnya di mana tadi, misalkan switch tadi, switch yang di A tadi ya, itu letaknya di alamat misalkan ini tadi ya. Kembali ke sini, ada switch 2 misalkan yang kita membuat gerbang N2 input, berarti inputnya ada 2 A dan B, itu saya letakkan di 01 dan 03 ya. Oke. Kita buat 0.01 ya. Tulis saja di sini alamatnya. Kemudian OK. Kasih nama switchnya misalkan switch A ya. Oke. Nah, ini ya. Ini berarti untuk switch A letaknya di pin nomor 1 ya, pin nomor 1 tadi, pin 01 yang berinisial 01. Kemudian saya berikan satu lagi di sini, diserikan. Saya letakkan tadi di pin 0.03 ya. Inputnya tuh simbolnya 0, 03 itu adalah pin screw ya. Oke, namanya apa? B ya. Tekan OK tadi, kemudian saya tekan B. Berarti namanya nanti B. Komentar ya. Kemudian OK. Ya, selesai. Berarti saya berikan apa? Outputnya tadi. Outputnya di mana tadi? Outputnya ada di 100.00 ya, 100.00 seperti di hardware ini tadi 100.00. Maka saya beri output, berarti sini ya ada coilnya terbuka. Nah, saya berikan output di sini. Alamatnya adalah 100.00. Kita tekan OK, lalu kita beri komentar misalkan namanya adalah L ya. Tekan OK lagi, maka dia terhubung secara otomatis seperti ini rangnya. Ini rang 0 ini namanya. Nah, rang 0. Saya klik di sini lagi supaya kembali ke bentuk selection mode. Oke, bentuk panah kursornya. Nah, ini sudah ada
switch 1, switch 2. Ya, kita ingin membuat gerbang sifatnya gerbang N. Gerbang N tadi apa? Sifatnya adalah kalau kedua inputnya high, ya, itu maka outputnya menjadi high. Kalau kedua output salah satu atau dua-duanya low, maka outputnya low. Ya, masih ingat gerbang N, dua input, truth table-nya harus kita hafal ya, harus diingat dulu. Nah, kita lihat ini bagaimana cara kerjanya. Setelah kita buat ini, kita cek dulu apakah ada error dengan cara mengklik ini. Ya, ini ada compile, ini simbolnya compile, klik di sini. Maka kalau tidak jadi error, diberitahukan sini bahwasanya null error. Ya, null error. Setelah itu, kita tekan ini untuk mensimulasikannya. Ya, ada work online simulator atau bisa simulation, ini ada work online simulator, ini bisa sama saja. Kita tekan saja tool shortcut yang ada di sini untuk melihat simulasinya. Nah, ini simulasi ya. Baik, ini kan masih tidak ditekan berarti kita kasih logic, masih dalam keadaan logic low ini inputnya. Low, outputnya low ya. Sifat gerbangnya apa? Kalau inputnya dua-duanya low, maka outputnya low. Low itu berarti tidak aktif ini. Tidak aktif berarti tidak aktif, koilnya tidak terlewatkan arus listrik karena arus listrik tidak lewat sini. Sekarang ini saya kasih logic high ya, kasih logic high dengan cara klik kanan di sini. Saya force ke on ya. On itu berarti high kan? Saya on kan atau high kan bisa ya. Atau aktifkan. Nah, bisa. Nah, lihat harusnya sudah mulai lewat ke sini, tapi masih terputus di sini karena ini masih logic low, dia masih off ini. Kontaknya masih off, belum menutup. Nah, sekarang saya tutup. Sementara outputnya masih low ya, masih tidak aktif atau masih off ini. Karena arusnya belum lewat. Nah, berarti di sini sekarang kondisinya adalah high di A, low di B, maka outputnya masih low. Sekarang saya balik, ini high, ini low ya, atau ini on, ini off. Apa yang terjadi di output? Kita lihat sifat gerbang N apa? Kalau salah satunya masih low, maka outputnya tetap low. Oke, ini saya balikkan lagi, klik kanan, force off. Saya matikan, yang ini saya hidupkan atau di high kan atau di on kan. Force on. Ya, sama saja, tidak ada arus yang lewat karena ini terputus ya. Sehingga outputnya masih low atau off, masih off atau tidak aktif. Nah, bagaimana kalau kita dua-duanya kita on kan? Ini saya on kan, set force ya, force on. Nah, akhirnya apa? Outputnya on, satu atau aktif. Sesuai dengan sifat N, kalau inputnya dua-dua on atau inputnya dua-dua high atau inputnya dua-duanya adalah logic 1, maka outputnya logic 1 atau outputnya high atau outputnya on. Itulah sifat gerbang N. Jadi gerbang N dua input itu dua kontak yang diserikan. Nah, untuk menstopnya bisa tekan ini stop, lalu tekan ini sekali lagi ya. Simulationnya, online simulatornya gitu di off kan dengan tekan sekali lagi, maka dia kembali sedia kala. Nah, kalau gerbang N3 input tinggal kita masukkan satu lagi di sini diserikan ya. Misalkan ABC, gerbang N3 input ABC, berarti kita masukkan saja gerbang N-nya di sini. Baik, ini untuk yang gerbang N2 input. Kalau gerbang OR bagaimana? Kita lihat gerbang OR. Tadi latihan kita adalah buat gerbang OR 2 input ya. Maka kita coba buat gerbang OR 2 input. Ini bisa saya modif, mungkin bisa saya save ya. Kalau misalkan saya save ini file save, saya save misalkan dengan nama, dengan saya simpan namanya N2 ya, 2 in misalkan saya simpan.
Oke, kemudian saya buat project baru misalkan untuk yang OR 2 input. Ini saya file, saya close saja. Ya. Nah, ini sudah habis. Kemudian saya buat new lagi seperti biasa. Ini namanya misalkan OR ya. Saya buat namanya misalkan OR lah. Sorry. Tipe namanya ya terserah sebenarnya namanya apa ya. Nah, coba 2 atau OR saja boleh ya. Kemudian PLC-nya tipenya CP1L. Oke. Ya. Nah, di sini ada nama tadi OR ya. OR yang kita berikan nama device tadi di sini muncul. Oke. Kalau buat gerbang OR 2 input maka kita pakai kontak yang open tadi, masukkan di sini. Ya. Misalkan tadi di alamatnya apa? 0.01 ya. Oke, kemudian saya kasih namanya A. Oke. Ini switch yang A namanya, alamatnya 01. Kemudian saya berikan satu lagi, tidak di seri ya. Kalau OR itu di paralel. 2 kontak open yang paralel. Nah, di sini misalkan tadi inputnya adalah 0, sedangkan pin screw-nya 03. Oke ya. Kasih saya namanya B, switch yang B. Baik, untuk menghubungkan dua ini bagaimana caranya? Ya, maka di sini ada garis vertikal. Kita ambil garis vertikal. Klik di sini ya. Oh, maaf. Salah, kita berikan di sini. Ya, kita berikan di tengah sini tadi ya. Kemudian yang ini outputnya. Ya, saya letakkan di sebelah sini. Nah, ini kasih nama 100.0 ya. Oke, kasih nama outputnya misalkan L. Oke ya. Selanjutnya kita hapus yang ini. Kembali ke sini, ini kita hapus saja. Ini del. Ya, del ya. Tadi di del, setelah dipilih di sini kita del. Baik, untuk supaya dia otomatis ke sini, maka bisa saya klik sini saja. Ya, saya klik di sini tadi sehingga dia otomatis merapikan sendiri. Jadi rang satunya sudah jadi. Ya. Kita mulai coba ini ya. Seperti biasa kita cek dulu apakah tidak ada error. Oke, tidak ada error. Kalau misalkan ada error, maka di sini nanti ada warning. Kita klik warningnya, maka nanti dia menunjukkan di mana errornya ya. Kita klik warningnya di sini, misalkan ada error sesuatu misalkan, maka kita klik saja, dia akan lari ke di mana errornya. Jadi ingat-ingat simbol-simbol input alamatnya itu jangan sampai salah ya. Ada 0 untuk input 0 titik apa, kalau output 100 titik apa ya, tergantung nomor pin atau terminal screw-nya. Kita jalankan ini, misalkan ini ya, ini gerbang OR 2 input seperti biasa. Kita klik ini ya, kita klik sini, kita klik ini work offline ya, work online ya. Kita coba ini di on kan atau di high kan, maka outputnya akan high. Sifat gerbang OR apa? Kalau 2 inputnya semua low, maka dia low ya. Selain itu dia akan high outputnya. Ya, oke. Ini ada arus yang lewat kan. Di sini tidak lewat, tapi di sini sudah melewatkan arus sehingga coilnya on atau high, outputnya high, inputnya high low, outputnya high. Ini misalkan saya off kan lagi, yang ini saya on kan, force on atau high kan, outputnya high ya. Jadi 00 itu 0, 01 itu 1, 10 itu 1. Kalau 11 bagaimana?
atau on bagaimana? Tetap satu. Itulah gerbang OR ya. Jadi gerbang OR 2 input itu kontak yang normally open paralel seperti ini. Kalau mau 3 input berarti tinggal tambah paralel lagi, satu lagi di bawah. Berarti OR 3 input. Baik, kita stop. Kemudian kita stop juga online simulationnya di sini. Berikutnya adalah gerbang yang lain ya. Gerbang NOT tuh bagaimana gerbang NOT? Oke, ini saya close dulu file save misalkan ya. Save namanya OR 2 in. OR 2 in. Ini saya close. Gerbang apa lagi tadi yang kita buat? NOT ya, gerbang NOT. Gerbang NOT. Untuk gerbang NOT seperti biasa kita lakukan adalah new, misalkan di sini NOT saya buat ya, NOT, device name-nya NOT, kemudian PLC-nya CP1L. Oke, langsung oke kan saja. Ya, ini ada tulisan NOT. Kita masukkan gerbang NOT seperti ini. Kalau gerbang NOT itu berarti ada input satu input, ada output satu. Nah, inputnya berarti apa kalau NOT? Kalau NOT itu artinya kalau inputnya high dia low. Kalau saya kasih low dia high. Maka yang kita pakai apa? Ini dia ya. Ini kan kebalikan dari yang ini tadi. Nah, coba kita buktikan. Kita masukkan yang normally close kontak ya. Ini. Nah, alamatnya misalkan tadi di mana? Input 0.01 ya. Jadi pin yang bersimbol 01. Namanya A saja lah ya. A. Gerbang NOT itu tadi cuma inputnya 1, outputnya 1. Tapi dia membalik malah ya. Kalau inputnya 1 dia jadi low. Nah, outputnya 1 ya. Outputnya saya kasih yang ini, yang normally open coil. Alamatnya tadi 100.0 ya, karena ada lampu di situ tadi. Diberikan inisial L. Sudah jadi ya. Oke, saya kembali ke bentuk kursor ini. Ini kita lihat sekarang. Ini apa ini? Kalau kita simulate ya, compile ada nggak yang kita compile dulu? Apakah ada yang salah? Tidak ada error ya? Oke, fine. Kita mulai simulasi. Ya, lihat ya. Coba lihat. Inputnya masih keadaan low ini ya, atau off. Tapi outputnya sudah high atau on. Ini belum diberikan input ya, atau kondisi awalnya masih off ini, atau low, atau nol logiknya ya. Outputnya sudah aktif atau on. Sekarang kita kasih logic off di sini ya. Klik kanan, saya off kan ya. Saya off kan, maaf, saya on kan ya. Sorry. Saya on kan. Nah, kalau dia di on, maka outputnya off. Terbalik ini malah ya. Malah terbalik. Inputnya on atau aktif atau logic 1, maka outputnya 0. Sekarang saya off kan ini. Force off ini ya, atau logic saya low kan, atau saya tidak aktifkan, outputnya malah aktif ya. Nah, ini adalah sifat gerbang NOT. Baik, kita off kan, selesaikan ya. Kita simpan sini, klik save, namanya NOT. Itu sifat gerbang NOT ya. Selanjutnya kita lihat latihan yang lain, yaitu gerbang NAND 2 input.
gerbang NAND 2 input ini adalah gabungan antara gerbang N dengan NOT ya, gerbang N dengan NOT. Gerbang N dengan NOT. Ya, baik, kita lihat di sini. Kembali ke ini, kita close dulu. Atau save juga boleh ya. Save namanya. Oh, sudah disimpan tadi ya. Kita close lagi, file, close saja. Buat project baru, namanya misalkan NAND 2 aja lah ya. Kemudian CP1L, oke. Untuk gerbang NAND ini berarti gabungan antara gerbang NOT dan gerbang N2 input ya. Coba kita masukkan sekarang gerbang N. Gerbang N2 input tadi bagaimana? 2 ya. Alamatnya 0.000 boleh lah ya. Anggap saja 00 lah. Oke. Kemudian saya kasih A. Oke. Kemudian masukkan lagi 0.01 ya, karena tadi pinnya mulai dari 00 sampai 07 tadi ya, jadi terserah saya. Oke, kemudian saya kasih nama B ya. Nah, untuk agar sifatnya gerbang NAND tadi ini gerbang N ya, masih gerbang N. Bagaimana saya menambahkan gerbang NOT-nya? Gerbang NOT-nya itu ditambah dengan cara, jadikan apa tadi? Outputnya saya pakai yang ini. Nah, ya. Coba lihat. Saya kasih outputnya 100.00. Saya kasih nama L. Nah, coba lihat ini ya. Kalau yang saya kembalikan ke kursor, kita lihat di sini ada gerbang N, tapi outputnya dinotkan, ya kan? Kalau gerbang NAND tadi ada gabungan gerbang N yang di yang di outputnya itu dinotkan. Nah, ini outputnya dinotkan ya kan? Ini coba lihat. Ini saya pakai yang normally close coil ya, 2 input N yang outputnya dinotkan. Nah, ini outputnya saya notkan. Nah, kita coba sekarang ya. Kalau gerbang NAND itu sifatnya adalah kebalikan dari gerbang kalau gerbang NAND itu kebalikan sifatnya dari gerbang N biasa. Gerbang NAND kebalikan sifatnya dari gerbang N biasa. Baik, sekarang kita cek compile apakah ada error. Tidak ada ya. Kemudian dijalankan. Oke. Nah, kalau gerbang NAND seperti ini, masih off, outputnya sudah on, ya kan? Outputnya sudah on. Berbeda sama gerbang N. Gerbang N kalau inputnya off, maka outputnya off. Ini malah terbalik. Ya. Nah, ini sekarang coba kita on kan salah satunya. Force on. Ya, belum ya. Nah, betul. Kalau salah satunya, kalau gerbang NAND itu dia akan off jika dua-duanya on nanti ya. A dan B ini on, baru dia off. Oke, ini saya off kan. Ini saya on kan. Tetap saja dia on ya. Tetap saja outputnya on. Kapan dia off? Kalau dua-duanya on. Force on. Maka off lah outputnya.
ya. Karena coil ini sifatnya apa? Kalau dia alih arus listrik, maka dia off, terbalik dengan yang ini. Ya, maka jadilah sifat gerbang NAND. Oke, gerbang NAND. Kalau gerbang NOR, ya gampang, gerbang NOR tadi sama, pakai input 2 paralel, pakai outputnya yang normally close coil. Oke, itu latihan membuat beberapa gerbang logika. Oke, sifat-sifat gerbang logika kita bisa aplikasikan di ladder diagram milik PLC ini. Nah, kita off dulu ya. Nah, misalkan begini, saya ingin menggantikan ini menjadi gerbang OR. Oke, ini kalau menghapus bisa pilih, misalkan di sini garis ini saya select, kemudian saya tekan delete. Off. Saya tekan delete ya. Oh maaf, kita stop dulu simulasinya. Oke ya, saya ingin menghapus ini, maka misalkan saya ingin hapus jalur ini, maka saya tekan del, atau saya di sini tekan del, ya maka terhapus. Ini saya pindahkan ke sini, bisa select dulu kontaknya, kemudian tarik ya. Nah, dia akan berpindah sendiri. Tarik, tekan, tahan, tarik ke sini ya. Nah, jika saya ingin menghubungkan ini, maka saya cari garis vertikal ini. Coba saya letakkan di sini ya. Oh, sini. Maaf. Salah ya, di sini. Mungkin kurang tepat. Ya, nah di sini ya, di tengah-tengah. Kemudian saya kembali sini. Ini mungkin saya bisa hapus dengan cara yang ini, garis ini tidak perlu, saya hapus. Pilih di sini. Oh maaf, pilih di sini, kemudian tekan del ya. Dan ini saya sambung dengan pakai ini ya. Nah, ini ambil garis horizontal 1 2 3 ya. Kembali ke kursor. Kalau ingin menghapus tinggal tekan sini, kemudian tekan del, atau backspace juga bisa ya. Backspace. Nah, ini adalah gerbang NOR. Gerbang NOR ya, gerbang NOR karena outputnya normally close coil ya. Caranya juga sama tadi, langsung aja kita simulasi. Compile tadi saya rasa oke. Simulasi langsung. Nah, ini ya, sifat gerbang NOR tadi kebalikan dengan gerbang OR ya. Kita lihat masih off, sudah on ya. Nah, kalau saya force ke on, saya on kan, maka off dia ya, off dia. Jadi sifat gerbang NOR ini dia akan on hanya dua inputnya off ya. Ini kalau saya on kan lagi ya, tetap saja dia outputnya akan off ya kan. Kapan dia on? Kalau dua-duanya inputnya off ya, off. Nah, kita off kan, maka outputnya on. Inilah sifat gerbang NOR. Oke, stop. Simulasinya juga di stop, online simulationnya di stop. Berikutnya kita lihat ini ya. Nah, bagaimana mengaplikasikan ini? Salah satu saja mungkin anode di N-kan dengan B-node, di OR-kan dengan anode, di N-kan dengan B ya. Bagaimana cara membuatnya? Jadi yang ini ya. Ini kita lihat bagaimana cara membuat ini ya. Nah, baik, tadi ada anode di N-kan dengan B-node, di OR-kan dengan anode, di N-kan dengan B. Oke, kita ingat-ingat. Baik, sekarang kita buat project baru. File ini saya close ya. Close dulu. Oh, mau di save atau tidak? Ya, di save. Misalkan namanya tadi OR.
sembarang aja lah ya, or nor. Oke, save. Buat project baru, namanya misalkan sembarang aja lah, ball misalkan ya, cp1l. Oke. Baik, tadi ada A not di orkan dengan B not. Nah, bagaimana caranya? Maka yang kita pakai apa? Kalau A not dengan B not berarti kebalikan dari ini ya. Nah, A not. Nah, di sini kita pakai yang close karena dia kebalikan dari yang normal tadi. Ini berarti saya buat alamatnya misalkan 0.00 ya. Oke. Saya buat di sini A not. Kenapa A not? Ya tadi soalnya adalah A not ya. Dan kenapa saya pakai yang ini? Karena kebalikan dari A normal ya. Kemudian di N kan dengan B not. Berarti kalau N itu dua kontak yang diserikan. Tapi yang B not ya. B not ini berarti saya pakai kontaknya yang normally close ya. Nah, ini berarti alamatnya misalkan 0.01 ya. Kemudian saya kasih namanya B not. Nah, ini ya. Diorkan dengan A plus B. Kita ingat tadi OR itu adalah paralel ya. Paralel dengan A plus B. ANB. Saya buatkan dulu ANB ya, ANB. ANB berarti A di N kan dengan B, bukan A di N kan bukan, tidak sama dengan ini. Ini adalah A not di N kan dengan B not. Sekarang kita buat adalah A di N kan dengan B. Berarti saya pakai yang ini. Ini ya. Saya letakkan di bawah. Berarti di sini adalah alamatnya sama ya. Karena sama-sama A dan B, cuma ada dua input, A dan B. Berarti alamat A tadi di 0.00. Oke, namanya A saja ya. Dan satu lagi, alamatnya adalah sama dengan yang B ya, 0.01, karena kan dua input cuma ya. Sini ini adalah 0.01. Oke, namanya saya kasih B saja. Ya, kemudian ini diorkan berarti kan dikasih garis ini ya, vertikal. Nah, misalkan, oh maaf, di tengah ini ya. Nah, selalu salah ini. Saya del dulu ya. Kemudian saya kasih outputnya ya, outputnya di 100.0. Oke, saya kasih namanya F misalkan ya, atau L tadi. Nah, oke, sudah jadi. Klik sini, saya tekan di sini supaya dia rapi. Nah, rapi sendiri ya. Nah, ini adalah apa? A not di N kan dengan B not ya. A not di N kan dengan B not. Yang ini A di N kan dengan B. Kemudian diorkan itu kan berarti seperti ini, paralel. Ini 1, ini 2 di paralel ya. Kita ingat tadi kalau OR-nya 2 input, ini kan ada OR 2 input. Kita lihat lagi di sini, ini adalah OR 2 input ya. Nah, ini input pertama, input kedua diorkan. Inputnya padahal ada 2 input ya. Ini diorkan dengan ini. Nah, 2 buah blok yang diorkan. Sementara di dalam satu input OR itu ada 2 gerbang yang 2 input yang di N kan. Kita lihat ke sini. Nah, inilah hasilnya ya. Lihat, karena hanya ada 2 input, kita bisa buat input yang lain dengan alamat yang sama karena dipakai close switch yang berbeda ya. Apa namanya? Sifat kontak yang berbeda. Ini alamatnya sama ya. 0, berarti pin screw-nya atau terminalnya atau pinnya sama. Pin nomor 00 ya. Ini pin nomor 01.
tapi kita bisa mengambil notnya. Nah ini ya, ini pin 00 tapi yang tidak not, nah normal. Ini kita ambil pin 00 tapi yang dia notnya, versi notnya ya, normally close nya. Nah ini kita cek dulu apakah ada error. Tidak ada error ya, berarti ini bisa kita simulasikan. Nah simulasikan berarti kita tinggal klik kanan force on atau off ya. Nah inilah sifat membuat sebuah ekspresi bool menggunakan ladder diagram. Untuk berikutnya latihan bagi Anda, lanjutkan untuk yang 5 persamaan ini ya. Jadi silakan Anda buat ladder diagram atau simulasi menggunakan Chex Programmer untuk 5 soal berikut ini. 5 soal berikut ini ya, B, C, dan ABC ini. Nah, selamat mengerjakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.